Sobat DSP, pasca John Hetman telah ditetapkan menjadi pelatih atas pengumuman dari PSSI dalam konferensi persnya pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 di Hotel Mulia kemarin berjalan dengan mulus dan semua media, pengamat sepak bola, dan PSSI menyambut gembira atas konferensi pers tersebut karena John Hetman menyampaikan visinya dan program yang akan dilaksanakan baik jangka menengah dan jangka pendek, dan hal utama yang perlu beliau lakukan dalam menukangi atau menjadi pelatih kepala timnas Indonesia senior 4 tahun ke depan. Nah, berdasarkan dari wawancara Ketua BTN Pak Sumarji di stasiun SCTV malam tadi, beliau menyampaikan bahwa John Hetman ini sosok pelatih yang sangat tegas dan disiplin, namun juga memiliki selera humor yang baik, mirip STY lah. Kemudian pelatih John Hetman sendiri, beliau sampaikan dalam wawancara tersebut bahwa John Hetman sudah mencatat ataupun mempelajari apa-apa yang ada di sepak bola Indonesia. Langkah kerja ke depan dia juga sudah tetapkan. Bahkan sebelum konferensi pers dilaksanakan, John Hetman sendiri sudah berkenalan atau berbicara melalui telepon dengan penggawa timnas Indonesia dengan jumlah kalau tidak salah 60 orang. Beliau sampaikan semalam, yang intens tentu dengan kapten, wakil kapten, serta yang memiliki suara atau yang cukup vokal di timnas. Tentunya Jay Itses, kemudian pemain-pemain seperti Rizky Ridho, kemudian Tom Haye, Kevin Dix, dan lain sebagainya. Pokoknya 60 orang pemain timnas senior dan U23, John Hetman sudah menyampaikan bahwa dia telah berbicara dengan seluruh pemain tersebut. Nah, ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia ini. Kemudian durasi kontraknya sesuai yang beredar sebelumnya memang 2 tahun plus 2 tahun, tetapi nampaknya melalui penyampaian Pak Sumarji bahwa John Hetman ini akan dikontrak hingga 4 tahun, meskipun dalam 2 tahun akan lakukan evaluasi. Tetapi yang jelas yang mengembirakan adalah tidak akan ada sekuat apapun tekanan dari masyarakat atau supporter Indonesia, tidak akan ada pemecatan menjelang 2 tahun ke depan. Nah, artinya paling cepat diperpanjang ataupun dipecat atau ganti pelatihnya, yaitu Januari 2028 nantinya. Nah, ini cukup mengembirakan karena pengembangan sepak bola seperti apa yang beliau sampaikan, yaitu memerlukan waktu minimal 4 tahun. Jadi target PSSI dan John Hetman sendiri sesuai bunyi kontrak mereka adalah meloloskan timnas Indonesia dalam Piala Dunia 2030. Nah, itulah target inti dari mengangkat John Hetman sendiri menjadi pelatih timnas Indonesia tahun 2026 ini. Itu target utama. Namun meskipun demikian, di dalam perjalanannya nanti tentu PSSI juga membuka ruang untuk melakukan evaluasi. Di mana dan kapan evaluasinya? Tentunya ada FIFA Series di Maret, kemudian AFF. Nah, beliau juga memesankan bahwa di AFF jangan itu menjadi ukuran atau standar pelatih timnas, karena itu bukan target utama. Target utama kita adalah lolos Piala Dunia 2030 bagi timnas Indonesia senior. Nah, tahun 2028 nanti apabila progres tidak berjalan, misalnya di Maret di FIFA Series, kan itu kalau sesuai kalender FIFA, timnas Indonesia tidak pernah menang. Kemudian di Juni Juli AFF timnas Indonesia juga tidak lolos semifinal, misal ini
Kemudian di Oktober kita kalah melulu, kemudian November kalah lagi. Ya tentu akan menjadi bahan evaluasi. Tentunya evaluasi terakhir mungkin di Piala Asia tahun 2027 yang ditargetkan oleh PSSI dan John Herdman sendiri yang sesuai yang beliau sampaikan, yaitu lolos ke perempat final atau 8 besar. Tentu ini tidak muluk-muluk karena Sintayong kemarin tahun 2023 meloloskan timnas ke 16 besar meskipun gagal melaju ke 8 besar dengan skuad yang tidak selengkap saat ini. Nah, John Herdman melihat skuad timnas Indonesia saat ini, beliau sangat appreciate sekali. Beliau menyampaikan bahwa lebih baik daripada timnas ketika dia masuk di Kanada dulu. Kita sudah punya Jai Itses, kita sudah punya Kevin Perdong, kita sudah punya Emil Audero dan Martin Paes, sudah punya Ragnar Orotmangun, sudah punya Ole Romeni, Tom Haye, kemudian sudah ada Kevin Dix dan Rizky Ridho tentunya, dan pemain-pemain lain yang bermain di Eropa maupun di liga-liga lainnya. Nah, ini juga sesuai dengan rencana jangka panjang PSSI yang tentunya akan menambah nantinya pemain diaspora untuk mengisi kedalaman atau mengisi pos-pos yang mesti ditambal atau segera dilakukan pencarian pemain baik di nasional maupun nantinya diaspora dari seluruh dunia. Nah, pemain yang mesti dicari tentunya kalau menurut pengamatan kami adalah gelandang. Karena gelandang nantinya berdasarkan bulan Oktober yang lalu ketika kita ketika kita kalah dari Irak, kita disanksi tuh, kan disanksi di samping 1 miliar dari FIFA juga 2 pemain kita tidak bisa bermain dalam 4 pertandingan maksudnya 4 pertandingan kalender FIFA yang diikuti oleh timnas. Siapa dia? Yaitu pemain pentingnya itu Tom Haye dan Sen Patinama. Nah, kalau Sen Patinama di bek kiri sendiri kita miliki banyak stok. Kemudian kalau gelandang, nah ini yang mesti menjadi PR dari pelatih John Herdman nanti ke depan dengan asistennya yang cukup baik dan cukup yang digelar profesor dari Kanada. Nah, ini juga menggembirakan bagi timnas Indonesia sebelum beliau mengangkat asisten pelatih lokal atau tambahan baik pelatih fisik, pelatih kiper dan lain-lain nantinya. Kemudian John Herdman tentu tidak membutuhkan yang namanya mungkin nanti akan diberikan juga penerjemah, tetapi kalau untuk saat ini skuad yang ada sesuai apa yang beliau lakukan pada saat berbicara dengan 60 pemain tersebut, ke-60 pemain tersebut ditengarai sudah mampu dan lancar berbahasa Inggris secara komunikatif dengan John Herdman. Nah, ini juga akan membuat timnas Indonesia lebih solid lagi, dan beliau berjanji di ruang ganti akan bisa dikendalikan, akan bisa memenuhi sesuai harapan dari penggemar sepak bola Indonesia. Nah, apa tantangan dari John Herdman? Salah satunya selain menstabilkan atau memberikan situasi yang kondusif di ruang ganti, maka salah satu hal yang mesti dipersiapkan oleh John Herdman adalah beberapa hal di persepak bolaan Asia, yaitu hal-hal non teknis, non sepak bola. Salah satunya dikhawatirkan, ini masih dikhawatirkan ya, kita tidak menuduh atau lain-lain, bahwa PSSI akan mencampuri urusan pemilihan pemain maupun pemilihan skuad atau starting 11. Nah, ini tentu merupakan hak prerogatif dari seorang pelatih kepala. Kemudian hal-hal yang negatif lainnya dari persepak bolaan Asia yang selama ini, baik itu wasit, baik itu tuan rumah dan lain-lain. Demikian kawan-kawan atas berita dari pengangkatan John Herdman sendiri. Tetap semangat, tetap dukung John Herdman. Kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya meskipun nanti di pertandingan pertama beliau kalah, kita jangan menghakimi. Bravo DSP Bola,
Berapa John Hetman, berapa PSSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.